Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فيا أيها الحاضرون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله خالق كل شيء. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian daripada bentuk tahajud binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dari diri kita sebagai seorang hamba tidak pernah henti-hentinya untuk selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu membesarkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya kemudahan di dalam rezeki dan pekerjaan kita, nikmat dijadikannya keluarga kita menjadi keluarga yang salihin dan salihat, dan kenikmatan yang terbesar adalah di mana Allah masih meringankan daripada langkah kaki kita, masih memberikan semangat di dalam jiwa dan hati kita untuk selalu beristiqamah di dalam menjalankan, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu li'ada'i salatil Jumat. Harapan dan doa dari kita semua mudah-mudahan atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, itu semua akan menjadi sebuah nilai-nilai kebaikan yang Allah jadikan kepada diri kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam bentuk ketetapan-ketetapannya kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan ketetapan ini telah Allah tuliskan di ummil kitab. Ketika kita sebagai seorang manusia, pada saat Allah masih menjadikan diri kita sebagai cairan yang disebut dengan nutfah, yang dimana nutfah ini diletakkan di dalam rahim seorang wanita yang menjadi orang tua kita. Kemudian nutfah tersebut diletakkan di atas telapak tangan sesosok malaikat, dan malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya Rabbana, mukhliqatun am lam mukhliqah. Wahai Tuhan kami, apakah dari nutfah ini akan dijadikan sebagai sosok manusia atau tidak? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan daripada nutfah ini untuk menjadi seorang manusia, maka Allah akan menjadikan nutfah ini sebagai darah yang keluar dari diri seorang wanita yang kita ketahui pada setiap bulannya. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nutfah ini sebagai sesosok seorang manusia, maka malaikat kembali bertanya kepada Allah, Ya Rabbana, zakarun am unsa? Ya Allah, sesosok manusia ini Engkau akan jadikan berjenis kelamin apa? Laki-laki ataukah perempuan? Wa ma ajalu wa ma rizquh wa ma adalu wa ma yaskunu ma'a ahlu. Ya Allah, bagaimana tentang ketetapan-ketetapan yang berlaku terhadap sesosok manusia yang akan Kau jadikan ini? Ajalnya, rizkinya, dia akan hidup bersama keluarga yang mana? Maka ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menuju dan melihat apa yang telah tertulis di dalam Ummul Kitab. Kemudian malaikat pergi untuk melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan segumpal tanah di atas daripada pusar-pusar kalian, yang dimana tanah tersebut diambil dari tempat di mana kalian akan dikuburkan nanti. Dan inilah tanah yang menjadi campuran sebagai bahan terciptanya kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih dan disebutkan di dalam Sahih dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apakah engkau telah melihat apa yang menjadi ketetapan atas hamba-Ku? Kemudian malaikat kembali bertanya kepada Allah, Ya Allah, wa ma rizquh? Bagaimana dengan rizki daripada sesosok manusia ini, Ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada para malaikat agar kembali melihat apa yang telah Allah tetapkan di dalam Ummul Kitab tentang ketentuan daripada rizki yang akan mereka terima. Banyak atau sedikit, besar ataupun kecil, selama berapa tahun mereka akan menerima daripada rizki yang Allah jadikan kepada mereka di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak karunia-karunia dalam bentuk rizkinya, yang dimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, di mana beliau menegaskan di dalam salah sebuah tulisannya bahwa ar-rizqu indahu tabaqat, bahwa rizki ini memiliki kedudukan. Dari sekian banyak apa yang Allah telah berikan kepada kita. Yaqulu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, di mana dia mengatakan al-adna min ar-rizqi, rizki yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah al-mal, harta benda, materi yang kita miliki, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita naiki, jabatan dan di mana kita duduk di atasnya, dan di mana kita mengemban daripada amanah tersebut, di mana itu dikatakan sebagai adna min anwa'ir rizki, bahwa rizki yang paling rendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia adalah harta benda. Kemudian dikatakan kembali Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa a'la darajatun minal rizki, kemudian rizki yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah al-afiyah. Al-afiyah
Tidak hanya kesehatan badan yang kita rasakan, akan tetapi kesehatan daripada batiniah kita, keselamatan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, terjaganya kita, mendapatkan rasa aman daripada berbagai macam gangguan dan musibah. Ini adalah makna daripada afiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan al-afiah ini merupakan rizki yang paling tinggi yang Allah jadikan kepada kita. Kemudian tabaqatul tsalitsah, kedudukan yang ketiga adalah afdal min anwa'il rizki. Paling utamanya rizki, paling afdalnya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah salahil abna, di mana kita diberikan anak-anak yang salihin dan salihah. Ini merupakan rizki yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kesalehan seorang anak itu akan memberikan dampak dan pengaruh kepada kehidupan kita. Tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi di dalam kehidupan akhirat nanti. Dan kesalehan anak juga berpengaruh daripada bagaimana cara kita memberikan pendidikan kepada mereka, agar mereka mengetahui apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengenali, memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam agama ini. Kalaulah kita mau mengetahui berapa banyak pada saat ini mereka, para orang tua yang saat ini mereka berada di dalam kubur-kubur mereka, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur mereka tersebab daripada doa dan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak mereka yang salihin dan salihat. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak pada saat ini terjadi atas mereka, para orang tua di dalam kubur-kubur mereka, di mana mereka mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala tersebab kedurhakaan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Tidak hanya kedurhakaan terhadap orang tua mereka saja, tapi kedurhakaan itu mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan mereka atas kelalaian yang mereka lakukan di dalam meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa sesungguhnya min afdaliyati anwa'ir rizki, bahwa rizki yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah salahil abna, anak-anak yang salihin dan salihah. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang tabaqatul rizki adalah bahwa min tamamir rizki, paling sempurnanya rizki yang Allah berikan kepada kita. Apakah sempurnanya rizki yang Allah berikan kepada kita? Sempurnanya rizki adalah ridha Rabbil Alamin, adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Inilah kesempurnaan daripada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu banyak cara, banyak jalan bagi diri kita untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah telah meridai seorang hambanya, maka apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan melalui kebaikan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya. Dan di antara salah satu jalan dari sekian banyak jalan untuk mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai seorang anak, ketika kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita harus mencari daripada keridhaan kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung bagaimana keridhaan daripada orang tua kita. Dan marahnya Allah tergantung bagaimana marahnya orang tua kita kepada diri kita. Kalaulah kita menginginkan keridhaan Allah, maka jadikanlah orang-orang tua kita ridha terhadap diri kita.
Seorang istri ketika mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah melalui jalan daripada keridhaan para suami. Ketika para suami telah meredhakan apa yang mereka lakukan, telah meredhakan atas apa yang mereka kenakan di dalam kehidupan mereka untuk selalu menjaga kehormatan mereka dan tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya keridhaan Allah berhak atas mereka para istri. Dan sebaliknya, para suami ketika mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku adillah terhadap istri-istri kalian. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap keluarga kalian apabila kalian menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pintu keridhaan Allah merupakan pintu daripada rizki-rizki yang Allah akan jadikan kepada diri kita. Dan apabila kita sebagai seorang murid, sebagai orang yang mencari ilmu daripada ilmu yang telah Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW sampai kepada para ulama-ulama kita melalui lisan dan tulisan mereka, carilah keridhaan daripada guru-guru kita. Beradablah dengan adab yang baik, berakhlaklah dengan akhlak yang baik terhadap mereka, agar kita bisa mendapatkan keridhaan dan keberkahan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan pada akhirnya ilmu-ilmu tersebut akan memberikan kebaikan tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita sebagai hamba-Nya, di mana kita harus yakin ketika kita menjalani kehidupan dunia ini atas apa yang telah Allah tetapkan bagi diri kita melalui rizki yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya Al-Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau mengatakan qara'tu fi tis'ina mawdi'an min Al-Quran, aku telah membaca kurang lebih 90 tempat yang tertulis di dalam Al-Quran, annallaha qadara al-arzaq, bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan rizki, wa dhamanuha li khalqi, dan telah memberikan jaminan bagi para hamba-hambanya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid, dan kemudian aku membaca di satu tempat yang ada di dalam Al-Quran, asy-syaitan ya'idukumul faqra, bahwa sesungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian atas kefakiran. Syaitan menakut-nakuti kalian atas kemiskinan. Fasyakatna fi qauli shadiq fi tis'in mawdi'iha, kita ragu dengan janji Allah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tuliskan di 10 tempat yang ada di dalam Al-Quran. Wa sadaqna qaulin kadhib, dan kita lebih mempercayai daripada satu ucapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran melalui ucapan syaitan, atas kekhawatiran, atas ketakutan daripada rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memiliki keyakinan yang teguh atas berbagai macam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di atas keyakinan kepada Allah, kita berjalan di atas ketetapan yang telah Allah tentukan bagi diri kita, dan sampai pada akhirnya nanti kita berharap agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar,
عدد نعم الله وإفضاله. فيا أيها الحاضرون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا، واصلحنا من بعد ذلك جسما وقلبا وروحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث ونهاكم عن الثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم